Boleh kok, boleh. Boleh, boleh, dia suruh ambil. Dikasih jalung, jalung, jalung. Dari mamanya Rai. Dari mama Rai, dari mamanya Rai. Itu jalung tuh mah. Boleh jalung tuh. Ah, display dan aku pakai bahasa Inggris sih. Ada pembicaranya ya. Mulai kan nih sudah ya? Sudah, sudah termulai belum? Oh, sudah. Oh, yang masuk. 죄와 흑암의 소리를 건져내신 생명의 말씀 이 시간 우리 통해 그 뜻 이루시네 거룩한 역사 속에 우리 초대하네 우리 함께 관대하신 주 이름 높이세 신실하신 우리 주께 영광을 돌리세 주의 백성 모두 나와 주를 경배하세 영원하신 주의 나라 이곳에 임하네 이 시간 우리 통해 그 뜻 이루시네 거룩한 역사 속에 우리 초대하네 우리 함께 관대하신 주 이름 높이세 영원한
Shalom, selamat pagi Jemaat Kepel, dan pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama ibadah untuk kebetulan ada pembicara dari luar di sini, Bapak Dr. Bernie Avandewel. Selamat datang Pak.
Dan kita akan beribadah bersama-sama pada pagi hari ini dan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Bernie Avandewel. Sebelum itu saya mengajak kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Kita naikkan satu pujian yang menyatakan bahwa Allah kita besar, Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kita nyatakan kebesaran Allah. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar ajaib Tuhanku. Let's sing it all together. How great is our God? Oh, how great is our God. Sing with me. How great is our God. And won't you see how great is our God. Cause He is name above all names. Name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. You are worthy of our praise. Name above all names. Name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Let's sing it together. How great is our God. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And won't we see how great is our God. Doa pembukaan oleh Saudari Septi. Terima kasih Saudara Septi. Baik, kita akan memuji terus dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita tahu semua bahwa Tuhan itu baik. Ada amin? Amin. Maka kita nyanyikan bersama-sama pujian yang mengatakan, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Be
People from every nation, people from every nation and tongue. From generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, oh Lord, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. I invite everybody to stand up. Mari kita berdiri semua, kita nyanyikan pujian ini sambil bertepuk tangan. Woo! Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue. From generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good. You are good all the time, and all the time. You are good, you are good all the time, and all the time. You are good. People from every nation, people from every nation and tongue. From generation to generation, people from every nation and tongue. From generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Kita sambut memuji Tuhan lagi, kita nyanyikan sama-sama pujian yang mengatakan bersorak-sorai. Masih semangat, amin? Mari kita nyanyikan lagi pujian ini. Bersorak-sorai, muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup, ya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya,
Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Musik memuji Tuhan. Oh, haleluya. Sama-sama kita nyanyikan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Beri sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Masih dalam keadaan berdiri, kita akan bersama-sama menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Bernie Alvan-Dewel. Namun sebelum itu kita naikkan satu pujian, mempersiapkan hati kita untuk menegakkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, Shout to the Lord. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every
to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the sea will roar at the sound of your name. I sing for joy for the world at your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Kita nyanyikan pujian ini. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the sea will roar at the sound of your name. I sing for joy for the work at your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Let's sing it once again. Shout to the Lord. Oh, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the sea will roar at the sound of your name. I sing for joy for the work at your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Kepada Dr. Bernie Alvandewo dipersilakan. You may be seated. Oke, selamat pagi semuanya. Good morning all. As I mentioned last week, today we have special guest from Canada. Our friend Reverend Bernie Van de Wel. Jadi sahabat kita dari Gereja Kemah Injil Indonesia di Kanada, Bapak Pendeta Bernie, dan saya sudah sampaikan minggu yang lalu, beliau adalah mantan dosen di Ambrose Theological Seminary in Kanada, tapi sekarang menjadi superintendent ketua daerah dari salah satu pelayanan Gereja Kemah Injil di Kanada. Dan untuk itu beliau hadir di sini untuk berbicara khusus kepada kita pagi ini. Untuk besok, hari ini baik ya, Ray bagus, ya pujian bagus, tapi karena ini terjemahan, itu dibagi dua waktunya, jadi saya hanya minta kemarin 1 atau 2 lagu maksimal, supaya pembicara bisa punya waktu untuk bicara karena diterjemahkan lagi. Untuk besok cukup 2 lagu saja ya, supaya tidak mengambil waktu. Karena nanti beliau pusing ini, bagaimana berbicara kalau sedikit waktunya sementara harus diterjemahkan. Nah, karena itu kita tentu bersyukur. So, Reverend Bernie, thank you for coming and visiting us. It's an honor and privilege for us to have you all visit this time, and this is your time to speak to all the students here in this chapel this morning. Please come forward, and Pak Randy juga. Let us welcome together Reverend Bernie.
Let me start by telling you what a great privilege it is for me to be here with you. Saya mau memulai dengan memberikan rasa syukur, kehormatan bisa bersama dengan saudara-saudari sekalian. And I bring you greetings from my colleagues in Canada, including our president, Darren Herbold. Dan beliau mau sampaikan salam dari kampus di Kanada dan juga dari presidennya Derek Herbold. If you have your Bibles, let me encourage you to open them now to Matthew chapter 28, verse 1. Jika saudara-saudari bawa Alkitab, harusnya bawa ya. Silakan membuka Matius 28 ayat 1. And I'll encourage you to follow along as I speak. Ya, silakan saudara-saudari mengikuti, menyimak sambil Dr. Bernie akan berbicara. In almost any language, to repeat a word or phrase is to signify its importance. Dalam segala bahasa, kalau misalnya ada kata ataupun ada frasa yang diulang-ulang, berarti ini menunjukkan kalau kata atau frasa itu penting. And so this pattern is naturally found in Scripture. Dan pola seperti ini juga bisa kita lihat di dalam Alkitab. We find it in Isaiah 6 and Revelation chapter 4 where God is described as holy, holy, holy. Contohnya di Yesaya pasal 6 dan juga Wahyu pasal 4, di situ kita lihat ada pengulangan. Disebutkan Tuhan itu kudus, kudus, kudus. And it's signaling to the hearers that God is ultimately holy. Dan ini untuk para pendengar tidak hanya dimengerti kalau Tuhan itu kudus saja. As we look at our passage this morning, I want you to note that not only are there 3 commands in this story, but each command is repeated. Nah, saat kita masuk melihat dalam teks yang akan kita baca, kita akan melihat ada 3 perintah yang disampaikan. I think it's repeated for emphasis. Dan perintah-perintah ini diulang-ulang dan pengulangannya ini menunjukkan penekanan, ada penekanan. And it's repeated so that almost 2,000 years later we won't forget any of them. Dan ini diulang-ulang supaya setelah 2000 tahun kurang lebih kita tidak lupa akan perintah-perintah ini. These commands continue to mark what rests at the heart of what it means to follow Jesus. Perintah-perintah ini menjadi pertanda inti dari seperti apa sih kita mengikut Tuhan. It marks the heart of what it means to be alliance. Ini menjadi pertanda inti dari apa maksudnya kita menjadi kemah Injil itu. It was off. Oh, oke. Tadi masih mati pointernya. Do not be afraid. Yang pertama, jangan takut. This command is one of the most repeated commands in all of Scripture. Di dalam Alkitab perintah ini salah satu perintah yang sering kali diulang-ulang. It usually appears when God shows up in a particularly powerful way in the midst of great trouble. Seringkali perintah ini muncul ketika Tuhan muncul dengan cara yang luar biasa dan juga pada waktu yang sulit, yang sukar. It's a favorite of the Bible author Matthew. Dan ini juga sepertinya salah satu frasa favorit dari Matius. It appears repeatedly in his gospel. Ini muncul berulang kali dalam Injilnya. Let me mention just 2. Mari kita lihat hanya 2 saja, 2 bagian sebagai contoh. In chapter 1 verse 20, the angel uses it when he confronts Joseph about his seemingly unfaithful wife. Di Matius pasal 1 ayat 20 kita lihat malaikat memberi ketenangan kepada Yusuf waktu dia ragu-ragu apakah mau mengambil Maria sebagai istrinya. In chapter 14, Jesus himself says this to the disciples in the middle of the storm. Dan di pasal 14 kita lihat Tuhan sendiri yang berkata jangan takut waktu mereka ada di kapal. Dia bilang jangan takut kepada murid-muridnya. In both of these situations, being afraid makes sense. Dan dalam 2 peristiwa ini, jadi takut itu enggak apa-apa begitu. And in our chapter 28, both the angel and later on Jesus
start by telling the women, do not be afraid. Dan di pasal yang kita baca baru saja, kita juga lihat malaikat dan juga Tuhan Yesus berkata frasa yang sama, jangan takut. In the face of naturally terrifying circumstances, they are encouraged not to be afraid. Di dalam peristiwa yang nampaknya nggak apa-apa untuk takut, malaikat dan juga Tuhan Yesus mendorong untuk jangan takut. What they experienced was certainly not what they had expected. Apa yang orang-orang itu rasakan bukan sesuatu yang mereka pikirkan begitu. Mereka tidak berekspektasi itu akan terjadi. In the first instance, these women expected to show up to a quiet tomb. Peristiwa yang pertama, perempuan-perempuan ini datang ke kuburan dan berharap mereka datang ke kuburan yang tenang, tidak ada apa-apa. In a peaceful garden. Di taman yang tenang. And to treat a body that would just lay there and mind its own business. Dan ya untuk merawat mayat Tuhan Yesus yang ada di situ dan ya tidak berbuat apa-apa. But this picture of tranquility is not what they arrived to. Tapi gambaran kenyamanan ini bukan yang mereka hadapi, yang mereka dapatkan. In the second instance, the man that they expected to see was not Jesus. Dan di peristiwa yang kedua, orang yang mereka harap untuk temui itu bukan yang mereka pikirkan begitu. They were likely expecting to see one of the disciples, but even not them yet. Mungkin saat mereka lari, mereka pikir berekspektasi akan ketemu dengan salah satu murid. And what greeted the women instead was a case of the walking dead. It's a ghost. Tapi yang mereka temui bukan murid, tetapi mayat hidup, hantu. At the very least, each incident would have caught them by surprise. Dari setiap peristiwa ini pasti sangat mengejutkan bagi mereka. More likely when they came upon in each circumstance was something more than just unexpected. Namun ini bukan hanya seperti tidak masuk ekspektasi begitu ya, tidak mereka pikirkan. It was something shocking. Ini lebih kepada sesuatu yang menggetarkan, mengejutkan. Look in your scriptures, there was an earthquake. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, di situ ada gempa bumi. There was an empty tomb. Ada kubur yang kosong. There was a conversation with an angel. Ada percakapan dengan malaikat. There were battle-seasoned soldiers fainted on the ground. Ada prajurit-prajurit yang pingsan. Then they see a man that they themselves watched die an agonizing death just a couple of days before. Dan ada pertemuan dengan seorang pria yang mereka saksikan kematiannya, kematian yang sangat mengerikan. Baru beberapa hari yang telah lewat. A man that they themselves had seen put in a tomb. Dan seorang pria yang baru saja mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri dikuburkan. And so the command, do not be afraid, is fitting. Jadi seketika itu perintah jangan takut seperti cocok begitu, nyambung. But we can ask ourselves, why is it so important that they not be afraid? Tapi kita juga bisa bertanya kepada diri kita sendiri, kenapa perintah jangan takut ini penting? Well, I think there's two reasons. Paling tidak ada dua alasan. Just as was the case in this scene, God was working for their good amid the seeming chaos. Seperti yang kita lihat di dalam kisah ini, Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan kita dalam segala kekacauan. The second reason is pretty simple. Alasan yang kedua cukup sederhana. It makes it possible to fulfill the second and third commands. Perintah yang pertama ini penting karena ini memungkinkan perintah yang kedua dan yang ketiga untuk dilakukan. Come and see. Datang dan lihat. Knowing that the women had come to tend to Jesus' body. Malaikat tahu kalau perempuan datang ke kuburan untuk merawat tubuh Yesus. And knowing what they were seeing. Dan malaikat juga tahu kalau para perempuan tahu apa yang mereka lihat. And knowing what he had just told them would seem unbelievable. Dan meskipun malaikat juga tahu kalau apa yang disampaikan itu seperti mustahil, still the angel urges the women,
come and see. Masih tetap malaikat mendorong para perempuan untuk datang dan lihat, atau di Alkitab kita disebutkan mari lihatlah. The women were pretty sure they knew where Jesus' body ought to be. Ya, perempuan-perempuan pasti tahu ya di mana tubuhnya Yesus. After all, these very same women had personally witnessed the horror of the crucifixion. Dan ya, perempuan-perempuan ini juga jadi saksi mata akan kematian Yesus dan betapa mengerikannya kematiannya. They were there when his body was laid in the tomb. Dan perempuan-perempuan ini juga ada di kuburan waktu tubuhnya Yesus, mayatnya Yesus dibawa ke sana. They were there when the big stone was rolled in the doorway. Perempuan-perempuan ini juga ada di kuburan itu saat batu besar ini digulingkan untuk menutup kuburan itu. These two women had seen it all. Dua perempuan ini sudah melihat semuanya. They had witnessed it themselves. Mereka sudah menyaksikannya sendiri. No one else, not even Jesus' closest disciples, witnessed the full and stark reality as clearly as these two women had. Tidak ada bahkan murid yang terdekat sekalipun melihat keseluruhan kenyataan realita ini selain dari dua perempuan ini. So as they sought to continue their vigil, as they sought to continue their care for Jesus, Selagi mereka berusaha untuk datang merawat tubuh Yesus, from the cross to the tomb, mengamati tubuh Yesus tadi ya, dari penyaliban sampai penguburannya Tuhan Yesus. these women who had not left Jesus in his darkest hour, Perempuan-perempuan yang tidak meninggalkan Tuhan Yesus bahkan dalam masa-masa tergelap sekalipun, would have the privilege to witness the evidence of the resurrection. punya kesempatan untuk melihat kebangkitan Yesus Kristus. Jesus' darkest hour, but now Jesus' greatest hour. Masa-masa tergelap Yesus, tapi sekarang masa-masa juga yang sangat mulia, masa-masa Yesus yang mulia. Next, when the women meet Jesus, and more by his posture than his words, he invites them to come and see. Dan kita lihat juga Tuhan Yesus juga seperti mengulang, datang dan lihat, walaupun tidak secara kata-kata langsung, tetapi dari postur tubuhnya. He encourages them to come near. Dia mendorong para perempuan untuk datang, ayo datang mendekat. And they do without hesitation. Dan tanpa menghindar sekalipun para perempuan datang mendekat. They could not have come any closer than they did. Mereka datang sedekat yang mereka bisa. They embraced him, Mereka embrace. grabbed him. Ya, mereka menggenggam Tuhan Yesus. They clung tightly to him. Mereka berpegang erat. Di sini dikatakan mereka memeluk Tuhan Yesus. And given who he is, not only do they grab him, but they worship him. Dan tidak hanya memeluk, menggenggam Yesus, tapi mereka juga menyembah Yesus. The one who is resurrected and is the resurrection. Dia yang sudah bangkit, tetapi dia juga yang adalah kebangkitan itu. The one who is not only alive, but who is the life. Dia yang sudah hidup, tetapi yang adalah kehidupan itu sendiri. We might be tempted to think that this is a great way to end the story. Mungkin kita mulai pikir, oh ceritanya sudah bisa berakhir di sini. Jesus reunited with his most faithful followers. Yesus sudah kumpul dengan murid-muridnya yang paling setia. But Jesus is not satisfied with come and see. Tetapi Tuhan Yesus tidak puas hanya dengan datang dan lihat. The invitation both of the angel at the tomb and of Jesus on the way is followed quickly by the command to go and tell. Dan perintah datang dan lihat dilanjutkan oleh baik malaikat dan Tuhan Yesus dengan pergi dan sampaikan dan beritakan. Go and tell. Pergi dan beritakan, pergi dan katakan. They don't give any reason, Mereka tidak memberi alasan apapun. but the angel and Jesus follow up their invitation to come and see with the command to go and tell. Tapi baik malaikat maupun Tuhan Yesus melanjutkan perintah
dan lihat dengan pergi dan beritakan. And the angel adds force to this command. Dan malaikat memberi penekanan akan perintah ini. He tells them not only to go, but to go quickly. Dia berkata tidak hanya pergi, tetapi pergi segera. There is an urgency to their mission. Ada urgensi, ada hal yang darurat yang harus dilakukan. And without hesitation and without question, the women obey. Dan tanpa menghindar dan tanpa bertanya-tanya, para perempuan pergi. Not only do the scriptures tell us that they leave right away, but it says that they hurried and they ran. Dan ya tidak hanya dicatatkan para perempuan pergi, tetapi mereka segera pergi. Dan mereka juga berlari cepat-cepat. How quickly do they go from the angel? Seberapa cepat mereka pergi dari pertemuan mereka dengan malaikat. So quickly that there's still a mix of emotions. Sebegitu cepatnya sampai masih ada percampuran perasaan, gitu, emosi yang bercampur aduk. They didn't wait until they had processed everything. Mereka tidak menunggu sampai mereka bisa proses, pikirkan semuanya. They didn't wait until they had the theology all figured out. Mereka tidak menunggu sampai mereka bisa putuskan semua hal teologis. They didn't wait until they had all the answers. Mereka tidak menunggu sampai mereka dapat jawaban atas semua pertanyaan. They didn't even wait until they had settled down. Mereka bahkan tidak menunggu sampai mereka tenang. Not only were they hurrying, not only were they running, but they were filled with joy. Tidak hanya mereka berlari dan bersegera pergi, tapi mereka juga merasakan takut dan juga bercampur dengan sukacita. Filled with joy, but still afraid. Merasa sukacita, tetapi juga ada rasa takut. And as they leave the angel, they continue to run until they see Jesus. Dan ketika mereka pergi dari malaikat, mereka berlari dan sampai mereka bertemu dengan Yesus. And while they stopped to spend time with Jesus, Dan sementara mereka berpikir mereka mau berhenti bertemu bersama dengan Tuhan Yesus, it seems as though it's only for a moment or two. itu nampaknya hanya sebentar saja. Rather than allowing them to settle too comfortably into his presence, Jesus sends them on their way. Ketimbang Tuhan Yesus mau supaya mereka diam lama duduk di dekat dia, Tuhan Yesus langsung suruh mereka, perintahkan mereka untuk pergi dan beritakan. Just like the angel before him, Jesus commands the women also to go and tell. Seperti yang malaikat sampaikan, Yesus juga berkata, pergi dan beritakan. But what are they to tell? Tapi apa yang harus mereka katakan? Well, it's pretty simple. Cukup sederhana. What they came to Apa yang mereka datangi and to what they saw. dan apa yang mereka sudah lihat. That Jesus is risen. Bahwa Yesus sudah bangkit. That he is risen indeed. Dia sungguh-sungguh sudah bangkit. And that he looks forward to being with them again soon. Dan Yesus sangat berharap untuk bisa bertemu dengan murid-muridnya lagi. It's been about 2,000 years since these events. Ini sudah kurang lebih 2000 tahun semenjak peristiwa ini terjadi. In a common garden, Di tempat yang, di taman yang biasa. in a relatively common town, Di tempat yang, ya di kota yang biasa saja. on a seemingly pretty common kind of day. Dan juga di hari yang nampaknya biasa-biasa saja. Yet the commands that both the angel and Jesus delivered to those followers, those women's, continue to call out to us, continue to call out to you. Dan ya, meskipun ini sudah lebih dari 2000 tahun, perintah ini masih relevan, masih berbicara, memanggil kita untuk dilakukan. In your common home, Di tempat kita, di rumah kita yang mungkin In biasa your- saja. in your pretty regular kind of town, Ya, di kota kita yang biasa-biasa saja. on this regular kind of day.
ataupun di hari ini dan hari-hari yang lain yang nampaknya biasa saja. God says to you, Tuhan berkata kepada kita semua, do not be afraid. jangan takut. Some of us, especially today, need to hear again, Beberapa di antara kita perlu dengar hal ini lagi. hear again the encouragement not to be afraid. Mendengar dorongan untuk jangan takut. While the world quakes around you and while others shake around you and while others maybe even faint, you need not fear. Sementara mungkin dunia di sekitar kita bergoncang dan orang-orang di sekeliling kita juga ikut bergoyang, bergoncang, dan mungkin ada yang pingsan di sekeliling kita. Kita tidak perlu takut. Jesus is risen. Yesus sudah bangkit. He is risen indeed. Dia sungguh-sungguh bangkit. And he longs to be with you. Dan dia mau untuk bertemu bersama-sama dengan kita. But even so, Dan meskipun demikian, just as it was for these two women, sama seperti kepada dua perempuan tadi. if today you're experiencing fear or doubt or uncertainty or shock or alarm, Meskipun hari ini mungkin kita sedang mengalami ketakutan, kegelisahan, mungkin ketegangan, kekhawatiran, don't let it swallow your joy. jangan biarkan itu menelan sukacita kita. We learn from this story that even if uncomfortably or even only temporarily, joy and fear can coexist. Tadi kita sudah dengar ya, meskipun dalam situasi yang sementara saja, tetapi ketakutan dan sukacita bisa berdampingan. Don't let it swallow your joy and don't let it disqualify your ministry and witness. Jangan biarkan ketakutan menelan sukacita kita. Dan juga jangan biarkan itu menghentikan pelayanan dan kesaksian kita. Both the angel and Jesus himself were willing to send these women even though their fear was not fully gone. Bahkan walaupun ketakutan dari para perempuan ini masih ada, tapi baik malaikat maupun Tuhan Yesus masih mau memakai, masih mau mengutus para perempuan ini. Jesus was ready to receive the women and their worship, even though they still had questions and even though they weren't all answered. Yesus masih mau menerima dua perempuan ini meskipun mereka masih punya banyak pertanyaan mungkin yang tidak terjawab. And in turn, Jesus too, the Holy One of Israel, was ready to send them. Dan ya Yesus yang kudus dari Israel, dia mau mengutus dua perempuan ini. Still imperfect, Masih mereka tidak sempurna, but to send them as his chosen instruments of good news. tapi Tuhan Yesus mengutus kedua perempuan ini menjadi alat kebaikannya. Even though their joy, true joy at the glory and hope of the risen Jesus, was still mixed with fear and doubt. Meskipun sukacita mereka setelah melihat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus yang bangkit itu masih bercampur dengan ketakutan. And some of us today, even if we already believe in Jesus, need to hear the invitation from him again to come and see. Dan beberapa di antara kita masih perlu juga mendengar meskipun kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita perlu mendengar perintah ini, datang dan lihatlah. Maybe you need to meet again for the first time. Mungkin kita perlu bertemu lagi dengan Tuhan, seperti pertama kali kita berjumpa dengan Dia. Meet the resurrected Jesus. Bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit. This in the alliance is what we talk about when we talk about the deeper life. Ini yang kalau di dalam kemah Injil kita kenal dengan the deeper life. Kehidupan yang mendalam. People who are already his followers coming to meet him again and more deeply. Orang yang sudah percaya kepada Yesus, bertemu lagi, berjumpa lagi dengan Tuhan Yesus dan jatuh cinta lagi kepada The Jesus who is alive. pada Yesus yang sudah hidup. The Jesus who has defeated death. Yesus yang sudah mengalahkan Not only kematian. for himself, but for us too. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kita juga.
The Jesus who today invites you and welcomes you in. Yesus yang hari ini mengundang kita dan juga menyambut kita. And he's looking to invite you even though you may be running and even though your life may be full of chaos. Dia masih mau mengundang kita, menyambut kita meskipun hidup kita sedang berlari nampaknya dalam kehidupan kita ataupun meskipun hidup kita seperti sedang kacau. Even though you might still have fear or doubt. Meskipun kita masih merasakan ketakutan ataupun keraguan. Jesus calls to you to come and see him more deeply. Dan Tuhan Yesus sedang memanggil kita untuk datang dan untuk melihat Dia lebih dalam. And like the women, we need to cling to him. Dan seperti para perempuan kita perlu berpegang memeluk Yesus. In the chaos that is our world, it quakes around us and people are shaking. We need to cling to Jesus. Di tengah dunia yang kacau dan orang-orang yang mungkin ikut bergoncang juga di sekeliling kita, kita perlu berpegang, kita perlu memeluk Yesus. And of course, we need to worship him. Dan tentu saja kita perlu menyembah Dia juga. And we need to express to him. Dan kita juga perlu menyatakan kepada Yesus. And to express to others we find at his feet with us. Dan juga menyatakan kepada mereka yang ada bersama dengan kita juga. We need to express to the listening world. Dan kita juga perlu menyatakan kepada dunia yang mendengarkan. Not only where our hope is grounded. Tidak hanya di mana dasar pengharapan kita. But that Jesus alone is the source of our hope. Tetapi Yesus itulah dasar dari pengharapan kita. Satu-satunya pengharapan kita. Go and tell. Pergi dan beritakan. All of us, especially today, need to obey unhesitatingly and with urgency the commission to go and tell. Semua kita perlu menanggapi dengan serius, dengan darurat, dengan urgent panggilan, perintah ini, mandat ini, pergi dan beritakan. This is what it means to be the alliance. Ini maksudnya menjadi kemah Injil. It's about the deeper life, about come and see. Ini tentang datang dan melihat, tentang kehidupan yang mendalam. But it's just as much about go and tell. Tapi ini juga tentang pergi dan beritakan. It's the deeper life, come and see. Ini adalah kehidupan yang mendalam, datang dan lihat. But it's also about go and tell. Tapi It's always about mission. Tetapi ini juga tentang pergi dan beritakan. Ini selalu tentang misi. We need to go and tell those who will listen. Kita perlu pergi kepada mereka dan beritakan kepada mereka yang akan mendengar. And we need to go and tell those who will not. Tapi juga kepada mereka yang tidak akan mendengar kita. We need to tell a lost and a chaotic and fearful world that Jesus is risen. Kita perlu mengatakan kepada dunia yang terhilang dan That juga he's- yang kacau ini bahwa Yesus telah bangkit. That he's overcome death. Bahwa Yesus sudah mengalahkan kematian. Not just for himself, Tidak hanya untuk dirinya sendiri, but Jesus overcame death for them too. tapi Tuhan Yesus sudah mengalahkan kematian bagi orang-orang tersebut juga. We need to go and tell those who will listen and those who will not what we have seen. Kita perlu menyampaikan kepada mereka yang akan mendengar. Tell people how Jesus has met you. Sampaikan bagaimana Tuhan Yesus sudah bertemu dengan diri kita. Maybe even unexpectedly as you went along your way. Mungkin secara tidak terduga dalam perjalanan kehidupan kita. Tell them how he's met others. Sampaikan bagaimana Tuhan Yesus sudah bertemu dengan orang lain. And tell them how he wants to meet them too. Sampaikan kalau Tuhan Yesus mau berjumpa dengan mereka juga. We need to tell them that even today, Jesus continues to say, do not be afraid. And to them, he continues to say, come and see. Kita perlu memberitakan kepada orang-orang kalau Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Dan dia juga mau bilang kepada orang-orang tersebut, ayo datang dan lihatlah. We live in a chaotic world. Kita hidup di dunia yang kacau.
But we live in a world with a growing openness to the message of Jesus. Tapi kita bertumbuh sekarang ini di dalam dunia yang sedang terbuka. And therefore I leave you with this charge. Oleh karena itu saya mau meninggalkan Bapak Ibu Saudara-saudari dengan perintah ini. As you leave today, Saat kita pergi hari ini, as you go into your week, saat kita beraktivitas minggu ini, I give you the very charge that the angel gave to the women. saya memberikan perintah yang malaikat berikan kepada perempuan. I give you the same charge that Jesus gave to the women. Saya berikan perintah yang sama yang Yesus berikan kepada para perempuan. And I give to you the very charge that the Lord gives to you. Dan saya memberikan perintah yang sama yang Tuhan berikan kepada kita semua. Go and tell. Pergi dan beritakan. Amen. Amin. Oke, terima kasih banyak ya. Thank you very much for the very encouragement message this morning. Kita sungguh bersyukur karena di Kema Injil, ajaran Ebi Simpson, itu ada namanya Deeper Life tadi disebutkan. Dan ini jarang dibahas. Di gereja-gereja jarang dibahas, bahkan seringkali dimaknai sebagai sebuah perasaan. Perasaan saja. Oh, rasanya, saudara tahu jatuh cinta kan? Jadi itu seperti perasaan. Ada benarnya tapi tidak benar begitu ya. Jadi yang Pak Bernie tadi sampaikan adalah dalam hidup kita terima Yesus. Itu yang teologinya Ebi Simpson ini pendiri gereja Kema Injil sedunia. Itu kita terima Yesus, ada pertobatan, ada perjumpaan pribadi, tetapi juga ada Deeper Life ini di mana kita kemudian nantinya selain berjumpa dengan Yesus, kemudian kita akan masuk dalam hubungan mendalam yang terkait dengan misi, go and tell. Jadi hubungan dengan Yesus itu dikaitkan dengan misi, bukan duduk di kamar berdiam diri dan kita merasa saya sangat dekat dengan Yesus, rasanya sudah mau sampai tingkat surga, bukan ya. Yang dibicarakan di Kema Injil adalah hubungan yang mendalam itu menghasilkan sesuatu untuk pergi dan memberitakan Yesus pada dunia. Dan itu sebabnya kita jumpa banyak misionari di Indonesia sesudah mereka menerima Yesus. Mereka tadi, do not be afraid, jangan takut, jangan khawatir dengan apapun. They embrace Jesus, mereka memeluk Yesus dan mereka pergi. Ya, saya ingat waktu Pak Kom datang ke Indonesia, di momen wisuda kami, dia sebutkan pesan, salah satu pesan dari 3 pesan adalah siap untuk mati. Ya, jadi siap untuk mati. Tetapi sebenarnya siap untuk mati tanda bahwa orang tidak takut lagi. Dan mereka pergi. Dan saya kira inilah yang dilakukan. Jadi ini sangat baik, ini sangat penting. Nanti saudara boleh kunjungi website Gereja Kema Injil sedunia ya, AWF itu Alliance Well Fellowship, dan di situ ada banyak informasi. Karena kalau dari website gampang saja ya, semua bahasa Inggris, tapi saudara dalam bahasa Inggris gampang langsung diindonesiakan kalau pakai smartphone sekarang ya, pakai laptop sangat mudah. Oke, ini yang saya ingin tambahkan saja. Jadi mungkin saudara dengar di Perlife, ini bukan seperti teologi orang lain. Ini adalah yang Pak Bernie sampaikan distinctive. Ini adalah perbedaan Kema Injil dari yang lain. Dan kemarin kami bicara banyak, ini akan menjadi warna kita. Warna Kema Injil. Seringkali karena Alliance itu membuat kita seperti, kita rata-rata saja. Apa yang orang bilang kita juga begitulah. Tidak. Kema Injil ini punya warna yang sangat berbeda. Dalam arti, tentu waktu sekarang saya bicara ini karena kita sedang membicarakan teologinya dan ini sekolah
di mana sekolah milik GKI yang sedang saudara tempati untuk dibina. Dan memang inilah, itu sebabnya selama ini saya biasanya menyampaikan di sini, apapun jurusan saudara, kalau saudara tidak tertarik dengan misi, maka saudara salah tempat. Kenapa salah tempat? Karena memang ini sekolah yang menekankan itu. Dan hari ini kita dengar langsung Pak Bernie mengambil PhD dan melakukan research khusus untuk hal ini. Disertasinya adalah tentang teologi Kemah Injil dan dia melakukan riset selama 5 tahun. Kemarin kami bicara tentang ini. Dia melakukan riset selama 5 tahun untuk disertasi. Jadi dia kuliah PhD itu 8 tahun, 3 tahun kuliah, 5 tahun riset dengan khusus mempelajari hal ini. Itu luar biasa. Jadi saya bukan juga orang sejarah meskipun saya mau juga tahu sejarah karena tidak tahu sejarah juga kita hilang arah. Tetapi waktu dengar ini sejak kemarin kami jumpa itu, wah saya jadi senang ya. Karena ada pesan di situ. Sejarah mengajarkan kita juga pesan penting. Oke? Dan ini yang sedang kita lakukan. Jadi hadir besok ya. Hadir besok. Kalau ada teman yang tidak hadir hari ini, kasih tahu nanti ya, kau rugi sekali tidak hadir. Besok masih ada kesempatan 1 kali, hadirlah. Oke? Setuju ya? Oke. Dan yang berikut. Saya menyampaikan berita duka karena salah satu dosen kita, orang tuanya yaitu mamanya dipanggil Tuhan. Bapak Dr. Richard Kapojos. Mamanya dipanggil Tuhan semalam di Makassar. Sebenarnya ini menyedihkan karena mamanya datang minggu yang lalu menghadiri pemakaman kakaknya. Jadi tante Pak Richard meninggal di Makassar dan mamanya hadir untuk menghadiri pemakaman kakaknya. Dan ternyata dia datang menghadiri pemakaman kakaknya tapi hari ini dia kembali juga untuk dimakamkan. Jadi pagi tadi dia diberangkatkan ke Manado, ke kampung halamannya untuk dimakamkan sehingga Pak Dr. Richard tidak bisa bersama kita dalam waktu-waktu ke depan ini karena beliau sangat berduka, beliau anak tunggal dan sangat berduka dengan ini dan juga harus kembali untuk menghibur ayahnya juga. Karena itu saya mau mengajak kita pagi ini, mari kita ambil waktu untuk mendoakan Pak Dr. Richard. Mari kita berdoa. Tuhan, kami penuh dengan sukacita karena firman-Mu. Karena Engkau sendiri hadir dalam hidup kami. Untuk minggu ini kami bersukacita karena ada hamba-hamba Tuhan. Baik itu Pak Pendeta Bernie maupun juga para pimpinan gereja nasional, Gereja Kemah Injil Indonesia boleh berkumpul di kampus ini. Kami sama-sama belajar dan juga terdorong untuk melakukan hal yang baik, hal yang besar bagi pekerjaan-Mu, bagi kerajaan-Mu di sini di bumi. Tetapi dalam waktu ini kehendak-Mu juga berlaku dan terus berlangsung secara berdaulat bagi semua hidup kami. Dan khususnya bagi rekan sekerja kami, Bapak Dr. Richard Kapojos. Hamba-Mu berduka. Oleh karena ibunya telah Engkau panggil kembali. Memang ibunya tidak hilang. Ia kembali kepadamu, tetapi ia berduka dengan situasi ini. Dan sekarang dalam perjalanan ke Manado untuk pemakaman ibu terkasih. Karena itu kami mau berdoa, Tuhan, sebagaimana keputusan-Mu terjadi, tetapi biarlah juga penghiburan-Mu turun dan nyata bagi Pak Richard dan juga ayahnya beserta semua keluarga yang turut berduka dalam situasi ini. Kami doakan baik itu perjalanan maupun seluruh prosesi pemakaman, Tuhan kiranya hadir dan Tuhan kiranya mengambil alih seluruh pelayanan ini. Tentu memuliakan Engkau, tetapi pada waktu yang sama juga memberkati mereka
yang hadir dalam seluruh sesi acara dan ibadah pemakaman di pelataran duka. Tuhan terima kasih. Kami berdoa demi nama Yesus. Amin. Baik, saya langsung diminta untuk doa tutup. Jadi marilah berdiri, ya, stand up please. And then we close our fellowship this morning. Mari kita berdoa. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Dan sekarang kami siap untuk melakukan seluruh aktivitas perkuliahan di kampus ini. Kami mohonkan berkat-Mu atas semua kami. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran. Cinta kasih Kristus Yesus Sang Juru Selamat yang telah mengalahkan maut dan yang memberikan kepada kami hidup kekal. Penghiburan kekuatan dari Roh Kudus akan terus menolong dan menyertai semua kami hari ini sampai Yesus datang kembali kedua kali menjemput setiap umatnya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.